Selamat pagi, salam dan bahagia. Hari ini saya akan mempresentasikan LKM listrik. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang lembar kerja mahasiswa listrik statis dan dinamis. Perkenalkan, nama saya Patricia Cindikau, asal perguruan tinggi Universitas Sarjana Taman Siswa, kelas 2A, nomor induk mahasiswa 2020015021. Tanggal pelaksanaan dimulai pada tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 11 Mei 2021 pukul 10 sampai dengan 12 siang. Jadwal pelaksanaan yang pertama, membuka aplikasi PET menggunakan link yang sudah ada pada LKM, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 bulan Mei 2021. Kegiatan yang kedua, mulai mempelajari tutorial penggunaan pen, dilakukan pada hari Senin 10 Mei 2021. Kegiatan ketiga, mulai mempraktekkan pemasangan rangka menggunakan aplikasi pen pada hari Senin tanggal 10 2021. Kegiatan keempat, mulai mengerjakan kegiatan 1 sampai dengan 3 dilakukan pada hari Senin tanggal 10 bulan Mei 2021. Kegiatan yang kelima ialah mengisi LKM, dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Kegiatan yang keenam, mempresentasikan hasil pengamatan dan praktek menggunakan Zoom pada hari Senin tanggal 10 bulan Mei 2021. Kegiatan yang ketujuh, mengupload hasil presentasi pada YouTube, dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 bulan Mei 2021. Yang berikut adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama ialah simulasi PET. Simulasi PET di sini berfungsi sebagai pembuat simulasi listrik statis dan dinamis yang berjumlahkan 1. Alat dan bahan yang kedua ialah kabel. Kabel berfungsi sebagai tempat untuk mengalirkan elektron dan arus listrik yang berjumlah secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi. Berjumlah secukupnya sesuai dengan keperluan yang digunakan. Alat dan bahan yang keempat ialah lampu. Lampu berfungsi sebagai hambatan yang berjumlahkan secukupnya. Alat dan bahan yang terakhir adalah amperemeter yang berfungsi sebagai alat ukur kuat arus listrik berjumlahkan secukupnya. Yang berikut adalah prosedur kerja. Prosedur kerja kegiatan yang pertama ialah membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Yang pertama, mempelajari tutorial penggunaan PET pada link video di bawah. Kemudian, membuka aplikasi PET pada laman link yang sudah tertera pada LKM. Kemudian pilih salah satu objek. Kegiatan yang ketiga ialah merancang susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Kegiatan yang keempat, capture rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyalakan lampu. Bandingkan keduanya. Kegiatan kelima, membandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut. Kemudian tuliskan hasil dari perbandingan tersebut pada tabel hasil pengamatan. Yang terakhir adalah
Klik tampilan arus konvensional dan amati arah arusnya dan tulis hasil pengamatannya. Pada kegiatan kedua, yaitu mengukur kuat arus listrik, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, pada kegiatan 1, kita telah berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu. Kemudian pada kegiatan kedua ini, kita menggunakan rangkaian yang kita lakukan pada kegiatan 1 untuk mengerjakan kegiatan atau langkah kedua. Langkah kedua ialah menambahkan amperameter pada rangkaian. Lalu ukur kuat arus listriknya dan amati nyala lampunya. Setelah kita mengamati, menuliskan hasil pada tabel hasil pengamatan. Langkah yang ketiga adalah capture rangkaian dan beri nama rangkaian A. Langkah keempat, lakukan modifikasi terhadap rangkaian A dengan cara menambahkan jumlah tegangan pada baterai 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, dan 9 volt. Beri nama rangkaian B, C, dan seterusnya. 5. Ulangi langkah 2 dan 3 pada setiap rangkaian. 6. Hilangkan baterai dari rangkaian, kemudian sambungkan kabel dan tutup saklar. Amati keadaan lampu dan saklar. Pada kegiatan 3 ada beberapa langkah. Yang pertama, membuka aplikasi PET pada laman link berikut ini. Kemudian pilih subjek. Lalu langkah yang berikutnya ialah merangkai alat-alat percobaan yang terdapat di dalam virtual laboratory PET seperti gambar rangkaian di bawah ini. Kemudian yang ketiga, selanjutnya pasangkan amperameter dan voltmeter secara bergantian untuk mengukur besarnya kuat arus dan tegangan listrik. Angka yang berikut ialah tuliskan semua hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan. Angka yang terakhir, tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian menggunakan formula dan tertera pada tabel hasil pengamatan. Yang berikut adalah hasil pengamatan. Yang pertama adalah indikator pembedaan. 1. Foto atau capture layar. Pada langkah pertama, kita melakukan rangkaian lampu menyala menggunakan beberapa komponen seperti lampu, kabel, saklar, baterai, dan lain-lain yang diperlukan dalam kegiatan pertama. Kemudian, setiap komponennya kita rangkai menjadi satu bagian. Lalu, dari setiap komponen tersebut yang sudah kita rangkai, kita pasangkan menjadi satu, kemudian mulai menghantar menjadi satu. Kemudian komponen-komponen telah kita rangkai tersebut akan mulai menghantarkan elektron menuju ke lampu. Dengan bantuan saklar, elektron tersebut mengalir secara maksimal menuju lampu sehingga lampu dapat menyala dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena saklar yang kita gunakan menyala dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena saklar yang kita gunakan dipasang secara tertutup sehingga dapat memudahkan arus elektron mengalir tanpa hambatan. Pada rangkaian dengan lampu tidak menyala ialah pada rangkaian tersebut lampu tidak dapat menyala dikarenakan arus elektron yang dihantarkan dari baterai ke lampu terhambat oleh adanya saklar yang dipasangkan dengan kondisi atau posisi terbuka, sehingga arus yang mengalir dari baterai ke lampu tertunda di saklar dan tidak diteruskan mengalir ke lampu. Yang berikut adalah arah elektron. Yang pertama pada rangkaian dengan lampu menyala. Arah elektron pada rangkaian lampu menyala yang awalnya berada pada baterai dihantarkan dan dialirkan ke saklar. Kemudian saklar menghantarkan arus tersebut ke lampu dan menghasilkan lampu yang menyala. Kemudian arus dari lampu tersebut kembali ke baterai tanpa ada gangguan apapun sehingga tidak mengakibatkan lampu padam melainkan menyala terus. Sedangkan arah elektron pada rangkaian lampu tidak menyala ialah arus elektron
yang tidak menyala berbeda dengan arus pada lampu menyala. Arus elektron dari baterai kemudian dihantarkan ke saklar, namun saklar tidak meneruskan pada lampu karena saklar dipasang dengan posisi terbuka sehingga lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan posisi saklar yang dipasang secara terbuka sehingga mengakibatkan arus elektron dapat dengan mudah keluar dari komponen tersebut tanpa mengalir terus ke lampu. Yang berikut adalah arah arus listrik. Arah arus listrik pada lampu menyala ialah A. Dari kanan menuju ke kiri, yakni dari baterai menuju ke saklar, kemudian dari saklar menuju ke lampu. Lalu lampu menghantarkan kembali pada baterai atau pada posisi awal. Yang berikut arah arus listrik pada lampu tidak menyala. Arah arus listrik pada lampu tidak menyala yakni sama dari baterai ke saklar, namun dari saklar tidak menghantarkan ke lampu, sehingga lampu tidak mendapatkan arus listrik dan tidak menyala. Yang berikut adalah hasil pengamatan rangkaian 2. Rangkaian A, besar tegangan 24,5 volt dengan besar kuat arus 0,45 ampere. Rangkaian B, besar tegangan 17,0 volt dengan besar kuat arus 1,70 ampere. Rangkaian C, besar tegangan 7,0 volt dengan besar kuat arus 0,70 ampere. Rangkaian D, besar tegangan 4,5 volt dengan besar kuat arus 0,45 ampere. Rangkaian E, dengan besar tegangan 5,4 volt dan besar kuat arus 0,54 ampere seperti pada gambar berikut ini. Berikut adalah hasil pengamatan kegiatan 3. Setelah melakukan hasil pengamatan kegiatan 3 menggunakan aplikasi PEN, saya mendapatkan beberapa data seperti berikut adalah hasil pengamatan kegiatan 3. Nama rangkaian 1, kuat arus 2,73 ampere, tegangan 9,0 volt, daya 2,73 kali 2,73 ampere dikalikan dengan 9 volt menghasilkan 24,57 watt. Energi E sama dengan F volt kali T, yakni 24,57 watt dikalikan dengan 10 menghasilkan 245,7 kJ. Energi yang kedua 224,57 dikalikan dengan 20 S sama dengan 491,4 kJ. Pada rangkaian kedua dengan kuat arus 0,27 ampere dengan tegangan 4,0 volt menghasilkan daya 0,27 dikalikan dengan 4 menghasilkan daya 1,08 watt. Kemudian hasil dari daya tersebut menghasilkan energi yakni 1,08 dikali dengan 10 menghasilkan 10,8 kJ. Kemudian 1,08 dikalikan dengan 20
mendapatkan hasil 21,6 kJ. Pada rangkaian ketiga, dengan kuat arus 0,23 ampere, tegangan 7,0 volt, menghasilkan daya 0,23 dikalikan dengan 7 menghasilkan 1,61 volt. Kemudian 1,61 volt tersebut dikalikan dengan 10 menghasilkan 16,1 kJ. Kemudian 1,61 dikalikan dengan 20 menghasilkan 32,2 kJ. Berikut adalah hasil diskusi. Diskusi yang pertama ialah rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu. Rangkaian listrik tertutup merupakan listrik yang dapat mengalirkan elektron dari baterai sampai ke lampu tanpa ada hambatan sehingga mengakibatkan lampu dapat menyala. Sehingga rangkaian yang dapat menyalakan lampu ialah rangkaian listrik tertutup. Diskusi yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup. Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu ialah mengantarkan aliran listrik, karena aliran listrik diantarkan dari baterai menuju ke lampu, sehingga lampu mendapatkan arus listrik dan dapat menyala. Diskusi yang ketiga, bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Yaitu perbandingan antara besarnya arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan ialah jika tegangan yang diberikan lebih besar, maka arus yang dihasilkan pun akan semakin besar. Namun, jika tegangan yang diberikan kecil, maka arus yang dihasilkan sama kecil, sehingga hal ini dapat berpengaruh pada nyala lampu. Karena arus dan tegangan yang diperoleh lampu akan berpengaruh pada terang atau tidaknya nyala lampu itu sendiri. Diskusi yang keempat, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Diketahui Q sama dengan 0,6 C, T sama dengan 60 detik. Yang ditanya adalah I. Jawab, rumus I sama dengan Q per T sama dengan 0,6 per 60 sama dengan 0,01 ampere. Kegiatan kelima, diskusi kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Berikut adalah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Diskusi ke-6, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan adalah sebanding. Namun jika kuat arus bertambah, maka nilai tegangan pun akan semakin besar. Sebaliknya, jika kuat arus berkurang, maka nilai tegangan akan berkurang. Diskusi ke-7, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Seperti pada grafik di bawah ini. Diskusi ke-8, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan antara kuat arus dan energi listrik berdasarkan grafik ialah berbanding lurus. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyaknya muatan yang dialirkan pada rangkaian listrik setiap detiknya adalah energi yang tersimpan, kemudian disalurkan ke rangkaian listrik. Sehingga semakin banyak arus yang disalurkan, semakin besar pula energi yang dapat diperoleh lampu, sehingga menghasilkan nyala lampu tersebut. Diskusi 9,
Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui R sama dengan 24 ohm, V sama dengan 240 volt, T-nya sama dengan 30 S. Yang ditanyakan adalah W sama dengan titik-titik tanda tanya. Rumus W sama dengan V per 2, V pangkat 2 dikali T per R. Sama dengan 240 pangkat 2 dikalikan dengan 30 per 24, yakni 72.000. Diubah menjadi kJ menjadi 72 kJ. Diskusi keempat, pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 W. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, maka tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Diketahui T sama dengan 12 jam kali 31 hari sama dengan 237 jam. P 100 watt. Ditanya E sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab rumus E sama dengan P kali T sama dengan 100 watt dikalikan dengan 237 jam sama dengan 3.720. Ini sama dengan 37,2 kWh. Jadi tagihan energi yang harus dibayar energi kali tarif sama dengan 37,2 kali 100 sama dengan 33,720. Simpulan, berdasarkan seluruh kegiatan percobaan pada LKM ini, maka dapat disimpulkan bahwa tegangan yang dihantarkan dari baterai menuju ke saklar, kemudian saklar meneruskan ke lampu, sehingga lampu tersebut dapat menyala. Dalam percobaan ini, saklar berperan penting karena jika kondisi saklar tertutup, maka arus akan mengalir secara maksimal menuju ke lampu. Namun jika saklar dalam keadaan terbuka, maka secara otomatis arus yang dihantarkan akan terganggu sehingga tidak diteruskan ke lampu, sehingga lampu tidak dapat menyala. Kemudian arah elektron. Arah elektron dihasilkan dari baterai, kemudian dihantarkan oleh kabel menuju saklar dan diteruskan ke lampu. Selain memperhatikan arus elektron, arah arus listrik juga sama dengan arah elektron, yakni dari baterai menuju ke saklar dan diteruskan ke lampu. Kemudian dari lampu kembali lagi ke baterai dengan searah jarum jam dari kiri dan kanan. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam hasil pengamatan atau kegiatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.